Selamat malam Ibu Weni dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang interpretasi keperlakuan pada desentralisasi. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, ada baiknya kami akan menghaturkan panganjali umat serta memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Erika Yanti, absen 28. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Saniningrat, nomor absen 26. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yulia Prastistasari, nomor absen 35 di sini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tuti Firmayanti, nomor absen 42. Baik, materi yang ingin kami sampaikan di sini ada 3 materi. Yang pertama itu adalah kondisi nyata identitas bisnis. Yang kedua ada desentralisasi dan lingkungan. Yang ketiga pengembangan anggaran dasar dan penilaian kerja. Materi yang pertama yakni kondisi nyata entitas bisnis akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi nyata entitas bisnis di mana menjelang tahun 1978, grup Candy Cotton telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasilan bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim, dan sisanya akan direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur pada awal tahun 1980-an. Baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jawa Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Tuan Z bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi, sementara Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu desentralisasi dan lingkungan. Yang pertama, arti desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam jumlah besar yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Untuk membatasi lingkungan dari pembahasan ini, desentralisasi hanya membahas dalam konteks perusahaan bisnis. Meskipun demikian, dalam bab ini, desentralisasi menurut Simon, yakni suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkat yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasinya sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada aspek suatu organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Yang kedua, lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Bagian ini membahas mengenai kondisi-kondisi pendahulu yang menciptakan kebutuhan akan jenis-jenis perilaku manajerial yang diperjelaskan oleh Van Til pada tahun 1980. Menurut Van Til, dengan memahami mengapa perilaku-perilaku semacam itu dibutuhkan adalah memungkinkan untuk memahami akan kebutuhan desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut, yakni dibagi menjadi 5. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategi jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan operasi. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah atau manajer lokal, memiliki informasi yang paling baik, dan oleh sebab itu dapat memberikan respon yang lebih baik pada kebutuhan-kebutuhan lokal. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan optimal. Yang keempat,
Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak pada masa depan. Yang kelima, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi para manajer. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, semakin tinggi konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas. Semakin besar kebutuhan suatu organisasi untuk mengembangkan kapasitas pemrosesan informasi khusus, mengembangkan kemampuan untuk memberikan respon dengan cepat, mendorong keperilakuan yang mau mengambil risiko dan inovatif dari pihak-pihak anggota. Landasan teoritis dan empiris yang paling komprehensif untuk memahami desentralisasi diberikan oleh Chandra Pratama, Strategi dan Struktur pada tahun 1962, menyatakan bahwa struktur suatu perusahaan merupakan tanggapan terhadap strateginya. Sementara strategi tergantung pada dua elemen kunci, lingkungan pasar dan teknologi. Kedua, De Visip Hen pada tahun 1977 menyediakan suatu survei historis yang mendukung dalil di atas. Kesulitan membuat modal mengenai dampak lingkungan terhadap desentralisasi adalah kurangnya kesepakatan mengenai apa yang menyusun lingkungan suatu organisasi. Pada umumnya, semakin tinggi konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, semakin besar kebutuhan suatu organisasi untuk mengembangkan kapasitas pemrosesan informasi khusus, mengembangkan kemampuan untuk memberikan respon dengan cepat, dan mendorong perilaku yang mau mengambil risiko dan inovatif dari pihak anggota-anggotanya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan anggaran dasar dan penilaian kerja. Yang pertama ada pendelegasian aktivitas. Persyaratan penting dari desentralisasi adalah penentuan aktivitas yang sebaiknya didelegasikan kepada subunit dan aktivitas yang sebaiknya dikendalikan secara sentral. Dalam teori, sistem yang terdesentralisasi penuh akan mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan kepada subunit dengan hanya sekali atau tidak ada sama sekali peran dari manajemen sentral. Teori dari produsen otomatis dalam ekonomi pasar dengan persaingan sempurna mendekati model ini. Jika pasar semacam itu ada dalam praktiknya yang jarang sekali terjadi, maka peran dari otoritas pusat akan menjadi sekedar peran dari seorang wasit. Kebanyakan bisnis tidak bisa mendekati tingkat desentralisasi semacam ini. Hal itu disebabkan karena manajemen pusat dari aktivitas tertentu biasanya lebih efisien dibandingkan pelaksanaan secara terpisah oleh subunit. Pemeriksaan lebih lanjut menyarankan 6 pedoman yang dapat menjelaskan praktik saat ini dan dapat berguna bagi organisasi yang sedang dalam proses untuk melakukan desentralisasi. Nah, ke-6 pedoman tersebut adalah yang pertama ada pemanfaatan bakat khusus, yang kedua ada skala ekonomi, yang ketiga ada keseragaman, yang keempat ada konsekuensi yang bertahan lama, yang kelima ada kerangka waktu, dan yang keenam dorongan eksperimentasi. Kemudian ada menetapkan norma-norma keperilakuan. Anggaran dasar harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma-norma keperilakuan yang diharapkan oleh kantor pusat dari para manajer subunit dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini. Nah, norma-norma keperilakuan yang paling penting adalah yang pertama ada sosialisasi, adalah proses melakukan orientasi terhadap anggota-anggota baru mengenakan norma-norma suatu organisasi. Perusahaan menggunakan program orientasi dan pelatihan yang terperinci, menciptakan mitos dan cerita, serta menggunakan teknik-teknik lain semacam itu untuk merindukasi individu ke dalam sistem nilai perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada spesialisasi, mengacu pada jumlah keahlian khusus dan tingkat profesionalisasi dalam suatu organisasi. Profesionalisasi sangat penting karena penggunaan tenaga profesional oleh suatu organisasi berarti sosialisasi dalam norma-norma dari profesional mereka sebelum bergabung dengan suatu organisasi. Lalu yang ketiga ada standarisasi, mengacu pada sejauh mana aturan-aturan standar berfungsi.
penggunaan standar untuk mengkomunikasikan norma perilaku adalah konsisten hanya jika standar semacam itu adalah luas dan tidak dapat menspesifikasikan hasil yang aktual. Kemudian yang keempat ada formalitas atau tingkat sampai sejauh mana terdapat peraturan, prosedur, dan rutinitas tertulis merupakan teknik lain untuk mengkomunikasikan norma. Kemudian ada klarifikasi hubungan antar unit. Anggaran dasar yang baik juga memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengelola pertukaran antar unit. Pertukaran ini adalah perlu ketika sub-unit saling bergantungan satu sama lain untuk input atau output. Kemudian ada pendekatan kompetitif versus kolaborasi. Anggaran dasar untuk desentralisasi mencoba untuk mencegah peluang untuk melakukan suboptimasi ini. Nah, anggaran dasar tersebut dapat menggunakan dua pendekatan ekstrim untuk melakukannya. Yang pertama ada pendekatan kompetitif, mengandalkan pada mekanisme pasar dan mensubstitusikan pasar internal yang fiktif dengan pasar eksternal. Kemudian persaingan antar subunit didukung dengan dan harga eksternal. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kolaboratif, menekankan pada keanggotaan organisasional dan mendorong individu untuk bekerja pada satu tim dengan menggunakan aturan, penghargaan, dan nilai yang sesuai. Pada praktiknya tidaklah mungkin bagi kebanyakan organisasi untuk menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut dalam bentuk murninya. Dengan demikian, pilihan mereka adalah untuk mengombinasikan fitur yang sesuai dari kedua pendekatan tersebut. Lalu ada mengukur dan penilaian kerja. Atribut-atribut dari pengukuran atau penilaian kerja yang kemungkinan besar akan mengarah pada keselarasan tujuan itu adalah di sini ada kontrolabilitas dianggap diinginkan karena kontrolabilitas mengeluarkan aspek-aspek kinerja yang tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer dan pengukuran. Kemudian yang kedua ada kelengkapan, mengacu pada tingkat sejauh mana suatu ukuran dapat mencakup semua dimensi kinerja yang relevan. Yang ketiga ada pemisahan aktivitas dan evaluasi manajerial, dirancang untuk membedakan daya tarik ekonomi dari suatu aktivitas dengan cara aktivitas tersebut dikelola. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.